Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat asar Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia, sehingga saat ini di tempat ini kita masih merasakan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah, sebagaimana nama masjid ini, sebuah nikmat yang bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur penghuni surga. Para penghuni surga kelak akan memanjatkan syukur mereka kepada Allah seraya berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini. Hidayah beriman kepada Allah, hidayah meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar. Nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat besar yang disyukuri oleh hamba-hamba Allah di dunia, bahkan di dalam surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjid Al-Hidayah ini sebagai masjid yang makmur dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagaimana kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan taufik kepada segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah dan siapa saja di antara jamaahnya yang berlomba untuk melakukan kebaikan semata-mata di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berada di waktu yang istimewa. Waktu salat asar yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri. Para ulama tafsir mengungkapkan makna wal asri itu, wal asri, al asr artinya masa atau artinya waktu salat asar. Para ulama tafsir menguraikan makna wal asri ini dari makna yang bersifat umum, luas, atau yang bersifat khusus, spesifik. Wal asri, demi waktu, demi masa, bersifat umum. Namun di antara para ulama tafsir ada juga yang memahami bahwa wal asri adalah waktu asar. Seistimewa apakah waktu asar sehingga Allah bersumpah dengan waktu asar ini? Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, hafidhu 'alas salawati was, yang diperintahkan untuk kita jaga itu was salatil wusta,
dan salat yang pertengahan yaitu salat asar. Karenanya pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Segala puji hanya milik Allah saat kalian berada di sore hari dan saat kalian berada di pagi hari. Maka sejatinya kita ini berada dalam waktu yang istimewa. Dan kita berada di tempat yang istimewa. Di masjid, di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang paling Allah sukai di atas muka bumi ini adalah masjid. Adapun tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Sehingga dijelaskan oleh para ulama mengapa masjid dicintai oleh Allah. Karena masjid akan membuat hamba-hamba Allah yang berada di dalamnya dekat kepada Allah, dekat dengan ketaatan kepadanya. Sementara di pasar, umumnya orang itu terjatuh pada berbagai bentuk ketergelinciran dosa dan maksiat. Kecurangan, ketidakjujuran, bicara atau berbuat yang kotor dan keji, melihat hal-hal yang tidak halal, mendengar hal-hal yang tidak halal, bertransaksi dengan jenis transaksi yang tidak halal dan seterusnya. Maka kita di waktu yang istimewa, kita di tempat yang istimewa untuk melakukan sesuatu yang juga istimewa, yaitu talabul ilm. Belajar ilmu agama. Kita berada di sini tidak sedang untuk menggunjing siapapun. Kita tidak sedang berada di sini untuk mencari materi duniawi. Kita berada di sini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya saat ini kita berada pada 3 keistimewaan sekaligus. Berada di waktu yang istimewa, berada di tempat yang istimewa, melakukan sesuatu yang istimewa. Kita sama-sama belajar. Dan belajar menuntut ilmu agama, menimba, menggali ilmu agama adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu agama sekian derajat tanpa batas. Masya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan di dalam rangka mencari ilmu agama, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bukan sekedar masuk surganya, jalan menuju surganya dimudahkan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sambut keistimewaan-keistimewaan ini dengan keikhlasan di dalam niat hati kita masing-masing. Kita berada di waktu yang baik, kita berada di tempat yang baik untuk melakukan hal yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk meluruskan niat hati ini. Bukan sekedar ingin mengisi waktu kosong. Bukan hanya sekedar coba-coba. Bukan karena sekedar ingin tahu saja. Tetapi benar-benar kita bersama-sama masing-masing menjernihkan hati, meniatkan keberadaan kita untuk menggapai balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema kajian kita selama beberapa saat ke depan adalah
dicintai oleh Allah, disayangi oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap manusia memiliki kalbu yang beraktivitas. Dia berharap atau takut. Dia senang atau tidak senang. Dia mengalami suka atau mengalami duka. Dia mencintai dan ingin pula dicintai. Ini sesuatu yang lumrah manusiawi pada diri setiap hamba. Dan sesuatu yang sangat tidak sulit ketika lisan kita berkata, aku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang sulit sama sekali. Jazakumullahu khairan. Jangankan kita, barangkali anak-anak kecil ini, anak-anak kita ini, atau mungkin yang lebih kecil lagi daripada ini, ajarkan kepada mereka untuk mengucapkan aku cinta Allah. Kira-kira butuh waktu berapa bulan? Butuh beberapa menit saja untuk bisa mereka mengucapkan aku cinta kepada Allah. Bahkan mohon maaf, jangankan manusia, seekor burung pun mungkin jika dilatih, coba bilang aku cinta Allah, mungkin bisa. Sehingga para ulama menyatakan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Yang lebih penting itu bukan bagaimana dan apakah engkau cinta, tapi yang lebih penting adalah bagaimana engkau dicinta. Kalau sekedar mengucapkan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada istriku, aku cinta kepada suamiku, aku cinta kepada anakku, aku cinta kepada orang tuaku, itu mudah. Tapi untuk mendapatkan cinta balik dari yang kita cintai membutuhkan perjuangan. Betul atau tidak? Sehingga ada istilah kalau dalam bahasa Indonesia bertepuk sebelah tangan. Apa itu? Ketika seseorang mencintai orang yang dicintainya, tapi sayangnya dia tidak mencintai kita sebagaimana cinta kita kepadanya. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki perumpamaan yang jauh lebih tinggi dan agung daripada itu. Kita mencintai Allah, kita ucapkan itu, aku cinta Allah, itu tidak terlalu penting. Kalaulah penting, maka yang jauh lebih penting adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat dikisahkan, suatu hari menjelang sebuah peperangan, karena sudah didengar bahwa orang-orang musyrikin berkumpul untuk menyerang kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar informasi tersebut tentu saja bersiap-siap. Kemudian beliau bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Besok aku akan memberikan bendera kepemimpinan pasukan kepada satu orang saja, dan orang ini adalah seorang hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya
serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini kesempatan emas bagi orang beruntung tadi. Rasul akan memberikan bendera kepemimpinan pasukan kepada seorang hamba yang dia mencintai Allah dan Rasulnya serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka saat itu ada Umar ibn Khattab di antara segenap sahabat yang lain. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, aku saat itu merasa ingin meloncat hadir di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar akulah orang yang beliau maksud. Kenapa Umar seperti ambisius untuk mendapatkan keistimewaan itu? Bukan beliau sekedar ingin mendapatkan tampuk kepemimpinan pasukan, tapi yang beliau cari adalah predikat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini gak gampang. Kalau sekedar menyatakan cinta mudah, tapi untuk dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka butuh perjuangan panjang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seakan ingin bangkit, meloncat dan hadir di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang di hari esok, hari yang ditunggu-tunggu, siapa ini orang yang beruntung? Semua sahabat seakan-akan yatatalla'u, ingin wajahnya itu yang terlihat oleh Nabi, kemudian ditunjuklah dia. Bukan ingin ditunjuk semata untuk mendapatkan tampuk kepemimpinan pasukan perang, bukan, tapi ingin mendapatkan predikat tadi. Ternyata yang dipanggil oleh Nabi SAW justru seorang sahabat yang saat itu sedang tidak ada. Siapa beliau? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang saat itu sedang sakit mata. Sehingga beliau datang dengan tertatih-tatih, bahkan mungkin dipapah oleh temannya. Kemudian Nabi SAW meludah di kedua matanya dan berdoa kesembuhan bagi beliau, sembuh seketika itu juga. Allahu Akbar. Kemudian bendera kepemimpinan pasukan perang itu pun diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah semestinya semangat seorang mukmin sejati. Dia ingin benar-benar dicintai oleh Allah. Dan dia akan lebih bersyukur lagi jika ternyata dia juga disayang oleh segenap hamba-hamba Allah. Saya juga jadi teringat kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang setelah masuk Islamnya, ibunda beliau belum masuk Islam, Pak. Setelah Abu Hurairah masuk Islam, ibunda beliau belum masuk Islam. Maka setiap ada kesempatan, Abu Hurairah menawarkan ajakan Islam kepada ibundanya. Namun sang ibu tidak mengindahkan ajakan Islam itu. Selalu saja ditolak. Namun sebanyak itu pula sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah berputus asa untuk menawarkan dakwah Islam kepada ibunya. Suatu hari bukan hanya ditolak oleh sang ibu, bahkan ibunya mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan Abu Hurairah putranya. Sedihlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menangis. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Duhai Rasulullah, selama ini aku berdakwah mengajak ibuku untuk masuk ke dalam Islam. Namun selama itu pula ibuku selalu menolak.
Hari ini aku nggak kuat Rasul, aku nggak kuat. Karena aku dapatkan ibuku bukan hanya menolak ajakan dakwah Islam, tapi juga ibuku mencaci maki engkau di hadapanku. Aku meminta kepada engkau sesuatu ya wahai Rasulullah. Maka Rasul bertanya, apa yang kau minta wahai Abu Hurairah? Tolong doakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah untuk ibuku. Diangkatlah tangan Nabi SAW dan Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunda Abu Hurairah. Bergegas Abu Hurairah langsung pulang ke rumah karena yakin doa Nabi pasti terkabul. Dan benar saja, sesampainya beliau di rumah, ternyata si ibu baru saja menutup pintu dengan palang pintu dengan kayu. Kemudian sang ibu berkata, wahai Abu Hurairah putraku, tunggulah aku sebentar. Kemudian terdengarlah percikan air, tanda bahwa ibunda Abu Hurairah sedang mandi. Abu Hurairah putranya menunggu. Dipakailah pakaian paling baik yang beliau punya, dibuka pintu, dan ibunya berkata, wahai putraku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Hurairah kembali lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membawa kabar gembira untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku bawa kabar gembira untukmu. Ibuku telah masuk Islam dan ini adalah berkah dari doamu. Boleh aku minta lagi? Abu Hurairah meminta lagi. Kemudian Nabi bertanya kepada beliau, apa lagi yang engkau minta wahai sahabatku Abu Hurairah? Wahai Rasul, berdoalah kepada Allah. Nih, kita coba lihat apa doanya. Apa yang diminta oleh Abu Hurairah? Tolong berdoalah kepada Allah wahai Rasul. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku dan ibuku dapat mencintai kaum mukminin, dan agar Allah menjadikan kaum mukminin cinta kepadaku dan kepada ibuku. Masya Allah. Cita-cita yang barangkali tidak banyak orang berpikir tentangnya. Setelah masuk Islam, yang diminta adalah agar beliau dan ibunda beliau mencintai kaum mukminin, dan begitu pula sebaliknya agar. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah cita-cita seorang mukmin sejati. Dia dicintai oleh Allah, juga dicintai oleh manusia. Banyak sekali yang dapat kita lakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis untuk bisa menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiplin ilmu fikih namanya Al-Wajiz fi fiqhis sunnati wal Qur'anil Aziz. Buku dalam disiplin ilmu fikih. Namun ternyata beliau juga menulis kitab dalam disiplin ilmu akhlak dan muamalah berjudul Ahbabullah, para kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau membuat 40 judul di dalam kitab tersebut, 40 karakteristik hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya banyak yang bisa kita lakukan untuk dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu saja. Dengan cara apakah kita bisa dicintai oleh Allah dan kita bisa dicintai oleh manusia?
Jawabannya adalah dengan akhlak yang mulia. Ketika seorang hamba berakhlak mulia dengan tuntunan akhlak dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, maka dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Di dalam sebuah hadis yang sahih dibawakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir dan selainnya. Hadisnya sahih. Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jawadun yuhibbul juda wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa yakrahu safsafaha." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu maha menderma, maha memberi, dan Allah cinta kepada kedermawanan. Dan Allah mencintai akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang buruk. Masya Allah. Ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kecintaan Allah kepada akhlak yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan kita itu mendapatkan nikmat yang sangat besar, memiliki seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diabadikan dalam Al-Quran menjadi imam dalam segala hal termasuk akhlak. Hadirin pernah dengar peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dan dicuci dengan air Zam-Zam dalam sebuah tempayan yang didatangkan dari surga. Dan ini tidak terjadi satu kali. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami hal tersebut saat beliau masih kecil. Saat beliau masih berada di tengah-tengah Bani Sa'ad, saat diasuh dan disusui oleh wanita bernama Halimah Sa'diyah. Saat mulai beliau sedang bermain-main dengan teman sebayanya di kampung Bani Sa'ad, dalam kondisi sadar, datanglah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dada beliau, mengeluarkan jantungnya, mencucinya, kemudian mengembalikannya dan menjadi rapat kembali dadanya, namun masih meninggalkan bekas. Spontan teman-teman sebayanya itu lari, ketakutan. Demikian pula ketika kabar itu sampai kepada ibunda susuan beliau Halimatus Sa'diyah, beliau pun ketakutan dan melihat benar-benar ada bekas di dada beliau. Dan segeralah beliau meminta kepada suaminya untuk menghantarkan kembali Muhammad kepada keluarga besarnya. Dan itu terjadi pula pada saat beliau akan diangkat menjadi nabi dan rasul menjelang usia 40 tahun. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa itu terjadi lagi saat beliau mengalami Al-Isra wal Mi'raj. Subhanallah, ada seorang manusia yang dalam kondisi sadar, dadanya dibelah,
jantungnya dikeluarkan, kemudian dicuci. Apa hikmahnya? Kalau orang bertanya-tanya, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil menjadi seseorang yang suci luar dan dalam, jiwa dan raga. Sehingga beliau menjadi hamba yang paling baik di atas muka bumi ini, bahkan di antara segenap para nabi dan rasul sekalipun. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik jika dibandingkan dengan siapapun, termasuk jika dibandingkan dengan para nabi dan rasul, sebagaimana dijelaskan dalam hadis syafaah yang sangat panjang. Maka Nabi Muhammad SAW orang yang spesial. Apanya? Semuanya, termasuk akhlaknya. Dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, insyaallah anak-anak kita juga sudah hafal ini, dalam juz 29 surat yang kedua. Setelah surat Tabarak ada surat Qaf. Ada surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasqurun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Ada yang berani membantah pernyataan Allah? Mustahil. Ada yang berani menggugat statement abadi dari Allah? Mustahil. Allah pasti benar dalam firman-Nya. Maha benar Allah dalam setiap firman-Nya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang luhur. Karenanya sejak beliau masih muda, beliau itu dikenal mendapatkan julukan apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang dapat dipercaya. Apanya? Semuanya. Ucapannya, janjinya, amanahnya, tanggung jawabnya. Karenanya dulu, hadirin sekalian, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu kalau mau safar jauh, mereka menitipkan harta mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal beliau masih muda. Tidak akan terkhianati sedikit pun jika harta mereka titipkan kepada beliau. Al-Amin. Bahkan pada saat orang-orang Quraisy ini sedang berdebat serius, hampir saja bersengketa dan saling menikam satu sama lain, gara-gara mereka berselisih siapa yang paling berhak menempelkan kembali Al-Hajarul Aswad di Ka'bah setelah renovasi. Nabi masih muda saat itu, belum menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW saat itu masih muda. Satu cara disepakati oleh sebagian, tidak disepakati oleh yang lain. Cara yang kedua disepakati oleh sebagian, tidak disepakati oleh yang lain. Terus berganti-ganti cara sampai mereka sudah hampir putus asa. Perang saja. Perang antar suku untuk menentukan siapa yang paling berhak mengembalikan Hajar Aswad di Ka'bah setelah renovasinya. Terakhir mereka bilang, begini saja. Cara yang terakhir, cara yang mungkin belum terbesit sebelumnya. Pokoknya siapa saja yang pertama kali masuk Masjidil Haram, dialah yang akan menjadi hakim penengah bagi kita.
Dah, kita pasrah sama dia. Nasib-nasiban. Siapa orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, dialah yang akan menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali. Tidak lama mereka menunggu, muncullah Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang serentak mereka katakan? Radina bil amin. Kalau ini yang muncul, orang yang biasa kita panggil al-amin, maka kita semua ridha kepada si al-amin. Dan diberikanlah solusi dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian semua berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Bagaimana caranya? Beliau ambil kain yang beliau pakai saat itu, kemudian beliau bentangkan, dan Al-Hajarul Aswad ditaruh di tengah-tengahnya. Dan beliau meminta kepada perwakilan setiap suku, setiap kabilah, untuk memegang pinggiran kain tersebut. Dibawa bersama-sama untuk diangkat bersama-sama, dikembalikan ke tempatnya. Maka semua langsung sontak menerima apa yang diputuskan. Akhlak. Semenjak belum jadi nabi dan rasul, beliau sudah dipersiapkan untuk memiliki akhlak yang agung. Sehingga tatkala ada seseorang datang menemui ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, wahai ibunda Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan yang bagi ibunda kita Aisyah mudah untuk dijawab. Apa jawaban beliau? Kana khuluquhul Qur'an. 3 kata dalam bahasa Arab, Pak. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Mau tahu bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ambillah Al-Quran, itulah akhlak beliau. Dan dengan itu pula lah beliau dicintai oleh Allah dan disayangi oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman seperti sekarang ini, kalau boleh saya berdiskusi dengan jamaah sekalian, PR berat apa yang kita para orang tua hadapi bersama-sama terhadap anak cucu kita? PR yang paling berat itu PR apa? Akhlak. Akhlak mereka kepada Allah, akhlak mereka kepada orang tua, akhlak mereka kepada keluarga, akhlak mereka kepada masyarakat sekitar. Apalagi mohon maaf di kota-kota besar. Semakin waktu, semakin individualisme yang muncul bahkan mendominasi. Semakin bergeser hari, semakin terlihat mencolok hal itu. Kalau dulu sekitar 15 tahun yang lalu atau lebih, ketika seorang ayah mengajak ibu istrinya dan anak-anaknya keluar dari rumah untuk sekedar refreshing, mereka masuk ke sebuah rumah makan, mereka rasakan kebersamaan itu. Bercengkerama dengan penuh keakraban, keharmonisan, kehangatan di tengah-tengah keluarga. Sekarang semua sibuk dengan apa kira-kira? Subhanallah. Banyak yang masih belum menyadari bahwa itu adalah PR besar terkait akhlak. Sekarang kira-kira dengan apa orang tua bisa mengikat anaknya untuk betah di rumah? Kamu gak usah keluar-keluar deh, di dalam rumah saja. Banyak anak muda tidak bisa. Di antara jurus yang biasanya diajukan oleh orang tua adalah gadget. Sodorkan gadget dia. Bahkan saya pernah mendengar dari sepasang orang tua muda
yang ingin mendiamkan anaknya dari sebuah tangisan, dikasih apa? Padahal kalau bicara tentang dunia gadget, Masya Allah, kita hanya bisa menggelengkan kepala, kita hanya bisa mengelus-elus dada. Maka PR besar kita para ayah, para bunda adalah bagaimana membimbing anak-anak kita dengan tuntunan akhlak, yang dengan itulah Allah akan cinta kepada seorang hamba dan manusia pun akan mencintainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah umat manusia di akhir zaman ini, karena memang tidak ada nabi setelah beliau. Ada nabi enggak setelah Nabi Muhammad? Yakin? Berapa persen? Yakin sepenuhnya tidak ada nabi setelah beliau. Maka beliau adalah nabi akhir zaman. Mengapa? Karena tidak ada nabi selain beliau. Setelah beliau wafat sampai hari kiamat terjadi, beliaulah nabi terakhir. Dan beliau diutus untuk kita para umatnya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda beliau di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima." Anak-anak kita juga sudah tahu makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, salihal akhlak. Kata Nabi SAW, sungguh sejatinya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau akhlak mulia itu bukan sesuatu yang penting, mana mungkin Nabi SAW diutus untuk menyempurnakannya. Tapi karena memang akhlak mulia adalah sesuatu yang agung, terkait hubungan hamba dengan Allah dan terkait hubungan hamba dengan selain Allah, yaitu dengan makhluk-makhluk Allah, maka akhlak mulia menjadi perhatian khusus risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami akan coba menyebutkan 5 hadis untuk membangkitkan motivasi kita semua dalam membentuk akhlak yang mulia. Karena memang bicara tentang akhlak mulia ini panjang, Pak. Membentuk akhlak mulia itu bukan 1-2 hari waktu dibutuhkan, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul 23 tahun. Namun beliau wafat sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi bahwa syariat ini telah sempurna dan tuntunan akhlak telah paripurna. Kita butuh cambuk penyemangat agar kita tahu persis bahwa memang kedudukan akhlak yang mulia dapat menjadikan seorang hamba ini dicintai oleh Allah. Dicintainya bukan oleh manusia, tapi dicintainya oleh Allah, dan dia dicintai oleh segenap manusia. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, dan jalan sanadnya sampai kepada sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kita simak ini hadis luar biasa. Kata Rasulullah, "Ma min abdin, ma min syai'in
athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq wa innallaha yubghidul fahishal badhi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memperberat timbangan amal saleh seorang hamba mukmin nanti di hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Nanti kan di hari kiamat kita ditimbang, betul atau tidak? Ditimbang amal kita itu. Di akhir surat Al-Qari'ah yang sudah kita hafal, Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang-orang yang timbangan amal salehnya berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dialah yang mendapatkan kehidupan bahagia dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang amal salehnya itu ringan, tidak lebih berat daripada catatan dosanya, maka orang semacam itu tempatnya adalah di dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Maka kita di dunia ini diuji oleh Allah untuk memperbaiki amal dan memperberat catatan amal salih. Dalam hadis ini Nabi menyatakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memperberat timbangan seorang hamba mukmin di hari kiamat melebihi akhlak mulia. Kalau kita ingin timbangan catatan amal saleh kita berat, maka mari kita perbaiki akhlak kita, agar akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi. Dan sesungguhnya Allah itu benci kepada siapa saja yang berbuat keji dan berucap kotor. Akhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka tugas berat para pemangku jabatan-jabatan strategis di dunia pendidikan, anak-anak bangsa Indonesia, kaum muslimin bangsa Indonesia adalah bagaimana agar mereka bisa memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Dalam setiap hal, kalau kita bahas akhlak mulia itu luar biasa, Pak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia. Manusia itu bermacam-macam. Ada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada orang tua. Ada suami, ada istri, bagaimana akhlak kita kepada suami, akhlak kita kepada istri. Ada anak, bagaimana akhlak kita kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita juga, mohon maaf, kurang fair. Selalu menyalahkan anak kita, padahal keburukan yang mereka lakukan, mereka belajar dari kita. Kita tidak sadar itu. Ternyata kita sendiri yang mencetak akhlak-akhlak buruk pada anak-anak kita. Mengapa mereka kasar kepada orang tuanya? Karena orang tuanya selalu mengedepankan penanganan kasar kepada anak-anaknya. Kenapa anak-anak kita kalau ngomong nyolot? Karena barangkali kalau kita bicara dengan anak-anak kita, kita tidak pakai tata krama nyolot. Subhanallah. Ketika kita berakhlak dengan tetangga, tetangga kita itu ada yang tetangga muslim, termasuk kerabat kita. Maka orang semacam ini memiliki 3 hak. Hak tetangga, haknya sebagai tetangga, haknya sebagai muslim, haknya sebagai saudara. Ada lagi tetangga kita yang muslim, namun dia bukan kerabat kita. Haknya 2.
Haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai muslim. Seandainya tetangga kita adalah seorang yang kafir, bukan kerabat kita, dia tetap masih memiliki satu hak. Hak sebagai tetangga. Allahu Akbar. Islam ajarkan itu. Nabi SAW menjenguk seorang pemuda beragama Yahudi dengan membawa misi dakwah saat pemuda Yahudi tadi sakit. Ditunjukkanlah akhlak mulia oleh Nabi SAW kepada pemuda Yahudi tadi. Dijenguk, bukan sekedar jenguk. Menjenguk itu akhlak mulia. Bukan sekedar menjenguknya saat sakit, tapi Nabi SAW menawarkan Islam kepadanya. Sehingga anak ini benar-benar terkesima dengan akhlak Nabi SAW. Dan saat beliau ingin memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal ada ayahnya, anak ini hanya melihat ke arah wajah ayahnya. Dan si ayah paham bahwa anaknya meminta izin. Maka si ayah berkata, juga karena beliau melihat adanya kemuliaan akhlak pada Nabi SAW, si ayah berkata kepada putranya, wahai putraku, ati' Abul Qasim, ikutlah bersama Abul Qasim Nabi Muhammad SAW. Maka pemuda Yahudi itu pun mengislamkan dirinya dengan 2 kalimat syahadat. Akhlak. Subhanallah. Jika kaum muslimin menjalankan tuntunan akhlak yang diajarkan oleh Islam secara menyeluruh, utuh, komprehensif, maka insya Allah akan sangat mudah tertangani berbagai bentuk permasalahan dan problem yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa sekarang banyak kaum muslimin sendiri terpecah belah? Kaum muslimin sendiri saling berperang satu sama lain. Muslim, konteksnya adalah muslim, yang pedomannya adalah Al-Quran, pedomannya adalah Al-Hadith. Ternyata kalau kita telusuri sebabnya, sebabnya adalah karena ada akhlak yang diabaikan. Maka betapa butuhnya kita kepada tuntunan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan seorang hamba mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak mulia. Akhlak. Bahkan Islam mengajarkan akhlak kepada sesama makhluk Allah berupa hewan. Karenanya Nabi pernah bersabda, "Dakhalatim ra'atunin nara fi hirrah." Ada seorang wanita yang akan masuk neraka sebabnya adalah seekor kucing. Kanat laha, dia memiliki kucing itu. Habasatha, dia tahan di dalam rumahnya. Lahiya at'amatha, wanita itu tidak memberikan makan kepada si kucing yang dipeliharanya. Wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyashil ardi. Tidak pula wanita itu membiarkan si kucing keluar rumah sekedar untuk mencari makanan untuknya sendiri. Kata Nabi, wanita tersebut masuk neraka. Sebabnya kucing. Kucing husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Masya Allah. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Orang ini bertanya lagi, wa ma aktsaru ma yudkhilun nasan nar, dan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Nabi menjawab, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Kalau kita melihat begitu banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka larinya kepada mulut atau kemaluan. Enggak Ustaz,
Itu para koruptor itu mereka memenuhi syahwat perut untuk memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat mana? Akan bermuara pada mulut dan kemaluan karena Nabi tidak pernah berdusta. Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu kecuali wahyu. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Hadirin yang dimuliakan. Jika yang paling banyak menyebabkan manusia dapat masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah serta akhlak yang mulia, tidakkah kita terdorong untuk meningkatkan takwa kepada Allah serta meningkatkan kualitas akhlak mulia pada diri kita? Mulailah dari sesuatu yang sederhana. Kami di beberapa tempat menyampaikan kalau dalam manajemen sebuah perusahaan itu biasanya ada 5R dan 5S. 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, santun, sepenuh hati. Semuanya diajarkan sama Islam. Senyum diajarkan oleh Islam. Bahkan senyum itu di dalam Islam jika diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka itu bernilai sedekah. Sekedar senyum, gak bayar, gratis, senyum. Latihan otot pipi, senyum. Bahkan katanya orang yang sering senyum itu paling lambat kulit wajahnya keriput. Katanya, saya tidak tahu benar atau tidaknya. Orang yang sering senyum, otot pipinya serta kulit di wajahnya paling tidak cepat keriput atau kendor. Karena banyak tersenyum. Apakah dia tersenyum karena memang dilahirkan suka senyum? Atau dia memang meniatkan dirinya itu selalu senyum di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bernilai sedekah iya, sehat fisik juga iya. Allahu Akbar. Sapa atau salam dulu. Selain senyum, salam. Salam. Assalamualaikum. Bayar berapa juta untuk kita bisa mengucapkan assalamualaikum? Gratis, Pak. Assalamualaikum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta? Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan maka kami akan saling cinta. Kata Nabi, afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta iman sempurna. Iman sempurna masuk surga. Berawal di salam, berujung di surga. Salam dianjurkan dalam Islam. Sapa, jangan jutek. Karena menyapa itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Islam, bahkan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang anak kecil yang bermain-main dengan burung. Dia memelihara seekor burung. Tidak lama kemudian burung itu pun mati. Dan si anak ini bersedih. Saat anak itu bersedih,
Nabi SAW berempati dan memberikan sapaan kepada anak kecil itu. Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair. Anak kecil itu dipanggil Abu Umair. Apa yang terjadi pada burung kecilmu itu? Disapa. Kalau kita lagi sedih, ada orang berempati kepada kita. Kira-kira kita senang gak sama orang itu? Masya Allah, so sweet kamu menyapa diriku. Kita merasa tidak sendirian di dalam menjalankan beban kesedihan yang sedang dialami. Ada orang yang berempati, bertegur sapa dengan kita. Apalagi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat mulia Ibnu Umar, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Nabi bersabda, anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Masya Allah. Hubungan sosial ini. Jika kita bermanfaat kebaikan bagi banyak orang, semakin besar manfaat yang diberikan, semakin besar peluang cinta Allah kepada kita. Kemudian sahabat bertanya lagi, wa ayyul a'mali ahabbu ilallah? Kalau amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi bersabda, sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Coba kita melewati tetangga kita, melewati apalah. Kita lihat ada seorang muslim, kemudian kita berikan senyuman, kita salam, assalamualaikum. Sekedar kita senyum, sekedar kita menyapa, sekedar kita salam, kira-kira akan ada kebahagiaan gak dimasukkan atau masuk ke dalam hati saudara kita itu? Masya Allah. Bahkan Nabi menyatakan, wala an amshiya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Aku berjalan bersama saudaraku, aku penuhi hajat kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di dalam masjid selama sebulan. Masya Allah. Kalau bapak-bapak pernah iktikaf di masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, kira-kira panjang atau tidak itu Pak? Panjang? Kalau iktikaf itu isinya apa? Hura-hura, disco, happy-happy, nyanyi-nyanyi, atau fokus beribadah? 10 hari. Bagaimana kalau sebulan? Dan bagaimana jika itu dilakukan di dalam Masjid Nabawi? Berapa ribu, berapa juta kebaikan bisa kita lakukan selama 1 bulan beriktikaf di dalam Masjid Nabawi? Kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di dalam masjid selama 1 bulan. Allahu Akbar. Akhlak. Maka sungguh yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Hadis yang ketiga, hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Kata beliau Nabi SAW, orang yang paling sempurna imannya di antara seluruh kaum mukminin
adalah yang paling indah akhlaknya. Jadi bayangkan kalau di masjid ini berkumpul 1000 kaum mukminin, anggap saja begitu. Di masjid ini ada 1000 kaum mukminin. Semuanya kaum mukminin. Mau tahu siapa yang paling sempurna imannya di antara mereka? Yang paling sempurna imannya adalah siapa saja yang akhlaknya number one. Yang nomor 1 akhlaknya, dialah orang yang paling sempurna imannya. Begitu kata Nabi SAW. Itu yang diutarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebaik-baik kalian, lanjut Nabi, sebaik-baik kalian, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ibu punya standar yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Apakah suami ibu sudah baik ataukah belum? Standarnya adalah akhlak mulianya kepada ibu. Kita semua sebagai para suami, kita diukur dan dilihat oleh ibu-ibu, oleh istri-istri kita. Mereka berhak mendapatkan akhlak yang terindah daripada suami. Kalau di dalam rumah, begitu cepatnya kita marah kepada istri. Begitu keluar rumah, ada seseorang bersikap tidak baik, cepat-cepat kita memberikan maaf kepadanya. Oh ya, nggak apa-apa. Istrinya salah sedikit, matanya membesar, suaranya naik, dia berteriak. Gimana kamu ini? Gak beres ngurus rumah. Seandainya itu dilakukan oleh orang lewat atau orang lain yang bukan siapa-siapa kita, oh gak apa-apa, udah gak usah dirapiin, gak apa-apa. Biar saya aja nanti yang rapihin. Subhanallah. Standar ganda akhlak mana ini? Kata Nabi SAW, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Sementara aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istri-istriku. Masya Allah. Kalau ingin menjadi seorang mukmin yang imannya sempurna, jadilah seorang mukmin yang akhlaknya mulia. Hadis yang keempat, keempat adalah hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Saya bayangkan begini, Pak. Ada 2 orang mukmin. Ini si A mukmin, ini si B mukmin. Si A mukmin yang rajin beribadah, ahli ibadah dia. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Siang dan malam dia lakukan itu. Maka ia melejit dengan puasa dan tahajudnya. Nabi SAW bersabda, seorang hamba mukmin bisa melejit menyaingi seorang hamba ahli ibadah siangnya puasa, malamnya tahajud dengan berakhlak mulia. Mungkin saya udah gak kuat kalau puasa siang hari, lemes. Jakarta panas. Malam disuruh tahajud, belum kuat. Jadi kalau siangnya puasa, malamnya tahajud, saya belum termasuk yang kuat. Bagaimana kita ingin bisa sampai kepada derajat ahli ibadah yang siangnya puasa, malamnya tahajud? Dongkrak derajat kita ini dengan cara apa? Berakhlak yang mulia. Subhanallah. Inilah keindahan Islam untuk mengajarkan kita termotivasi membentuk diri seorang mukmin dengan akhlak yang mulia. Tutur katanya, penglihatannya, pendengarannya, gerak langkahnya, sikapnya, statement-statementnya, semua dihiasi dengan akhlak yang mulia. Sehingga dengan itulah ia akan menyusul
tingkat yang telah dicapai oleh seorang mukmin dengan ibadahnya yang luar biasa di siang dan malam hari. Hadis yang kelima adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud juga dari sahabat mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal kadhib wa liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Aku yang menjamin bagi seorang hamba kelak akan mendapatkan rumah di surga bagian bawah jika ia meninggalkan debat kusir meskipun posisinya benar. Debat kusir nih, debat bukan untuk mencari kebenaran, pokoknya adu mulut argumentasi. Ujungnya apa? Menang-menangan. Siapa yang pandai bersilat lidah, dialah yang dimenangkan. Saat debat kusir, seseorang berposisi benar tapi ia tinggalkan, orang ini mendapatkan jaminan rumah di surga bagian bawah. Jaminan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, "Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha." Dan aku memberikan jaminan rumah pada diri seorang hamba di surga bagian tengah apabila ia meninggalkan dusta meskipun sekedar bercanda. Kita kadang-kadang kalau bercanda pakai dusta dikit-dikit lah, nggak apa-apa kan bercanda. Tinggalkan itu. Dengan meninggalkan dusta meskipun bercanda, kita akan mendapatkan jaminan rumah di surga bagian tengah. Ustadz, kalau ingin mendapatkan rumahnya di surga yang tertinggi, bagaimana caranya? Di akhir hadis ini Nabi menyatakan, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin rumah di surga yang tertinggi bagi siapa saja yang baik akhlaknya. Allahu akbar. Yang baik akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, maka jaminan dari Nabi di dunia saja beliau al-amin. Di akhirat pasti beliaulah hamba yang pertama kali masuk surga dan pintu surga terbuka bagi beliau pertama kali. Saat semua orang manusia mendatangi Nabi Adam meminta syafaat, Nabi Adam menolak. Mereka mendatangi Nabi Nuh menolak. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim menolak. Mereka mendatangi Nabi Musa menolak. Mendatangi Nabi Isa menolak. Mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hanya kepada Nabi Muhammad Allah memberikan izinnya. Nabi pun sujud kepada Allah, kemudian Allah berfirman menyatakan, "Irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Isfa' tusyaffa', ajukan syafaat, engkau akan diberi. Wasal tu'tah, dan mintalah engkau akan diberi. Masya Allah. Nabi yang seperti itu kedudukannya di sisi Allah, beliau menjamin sebuah rumah di surga tertinggi bagi siapa saja yang akhlaknya mulia. Terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, dan hadis ini mudah-mudahan hadis yang paling mendorong kita bersemangat untuk membentuk akhlak mulia pada diri kita dan pada diri orang-orang yang kita cintai. Nabi bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai. Nabi mencintai banyak orang. Tapi di antara yang paling Nabi cintai, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Tidak hanya beliau cintai, tapi di antara yang paling akan terdekat tempatnya denganku di dalam surga. Mau dicintai Nabi?
Mau tempat kita itu dekat dengan tempat Nabi di dalam surga? Kata beliau, ahasinakum akhlaqa. Di antara yang paling aku cintai dari kalian dan paling dekat tempatnya denganku nanti di hari kiamat adalah siapa saja yang paling indah akhlaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah serangkaian hadis yang memotivasi kita untuk menjadi hamba dicintai Allah dan disayangi manusia. Dan penjelasan tentang akhlak mulia kali ini masih bersifat umum. Ringkasnya bahwa akhlak mulia itu adalah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa contoh akhlak mulia Nabi? Buka Al-Quran. Itulah kamus besar akhlak mulia. Bukalah hadis. Itulah kamus besar akhlak mulia yang dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang rajin hadir di majelis ilmu. Kenapa? Kenapa Ustadz mendoakan itu? Karena dengan hadir di majelis ilmu kita bisa menjadi tahu, oh ternyata itu baik ya, itu dicintai Allah, itu dicontohkan Nabi. Berarti itulah akhlak mulia. Dan dengan hadir di majelis ilmu saya jadi tahu, oh itu diharamkan oleh Allah, itu dilarang oleh Rasul, itu dibenci oleh Allah, itu dibenci oleh Rasul. Saya akan tinggalkan. Itulah akhlak mulia. Tapi kalau kita lebih suka berada di luar masjid, kita lebih suka untuk hadir di tempat-tempat keramaian, lebih merasa nyaman di tempat-tempat yang penuh hanya sekedar dengan hura-hura, jika dibandingkan dengan keberadaannya di dalam masjid, maka kita khawatir banyak hal yang terluput darinya untuk mengetahui akhlak mulia. Pak, di masjid itu memang capek. Capek nggak di masjid? Ini ikutin pengajian dari abis asar tadi sampai hampir jam 5. Ini jam 5. Capek nggak Pak? Jujur. Capek. Digoda sama setan untuk ngantuk. Digoda oleh setan. Dah bersandar aja capek loh. Tuh kan bener kan, capek kan? Dirubah posisi kakinya, rubah lagi, selonjor lagi. Dengan kesabaran, alhamdulillah. Terlewati pula. Lega Ustadz sudah berada di ujung pengajiannya. Gak apa-apa, memang kita harus membiasakan diri. Jika kita sudah terbiasa dan kita sadari ini akan menghantarkan kita kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka perlahan tapi pasti lama-lama kita akan lebih cinta berada di majelis-majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Masjid Al-Hidayah ini berikut para pengelola, pengurus dan DKM yang berada di dalamnya mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga masjid ini semakin waktu semakin makmur dengan ketaatan kepada Allah dan makmur dengan majlis-majlis ilmu yang memperdengarkan firman-firman Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, wallahu taala a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan melalui kertas, coba kita lihat. Diundang ke sebuah acara, namun acara tersebut tidak dituntunkan di dalam Islam. Diundang ke sebuah acara yang tidak dituntun dalam syariat Islam. Namun kalau kita tidak hadir, kita akan melukai hati orang yang mengundangnya. Bagaimana cara menyikapi yang seperti ini? Kita bisa tidak memenuhi panggilan saat acara dilakukan, tapi hadirlah sebelum atau sesudah di dalam rangka menjaga persaudaraan. Karena kalau kita hadir di waktu pelaksanaan acara,
kita akan melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam tuntunan syariat. Maka penuhi undangannya sebelum atau sesudah. Dengan keakraban, tidak dalam rangka acara yang dimaksud, tetapi di dalam rangka menjaga hubungan persaudaraan dengan yang mengundang kita. Demikian wallahu a'lam. Ada yang bertanya tentang perayaan yang biasa dilakukan pada bulan Rabi' al-Awwal. Kemudian dimunculkan fatwa-fatwa dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi SAW di dalam riwayat yang sahih pernah menyebutkan bahwa beliau menyebutkan hari Senin sebagai hari di mana beliau dilahirkan. Dan karena itulah beliau berpuasa di hari Senin. Maka dapat dipahami dari situ bahwa Nabi SAW memiliki penilaian tersendiri terhadap hari Senin yang merupakan hari kelahiran beliau. Tapi bagaimana beliau merayakannya? Dengan berpuasa hari Senin. Jadi melakukan atau menghormati hari kelahiran Nabi SAW dipenuhi dengan semangat untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ya. Kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW, buktikan dengan kita mengikuti contoh dari beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Contoh akhlak seperti apa yang dianjurkan Rasulullah kepada anak-anaknya yang masih balita dan sudah menginjak usia remaja di dalam keluarga dan masyarakat? Banyak. Di antaranya tadi, memang yang tadi disebutkan bukan usia balita, tapi dia anak yang beranjak dewasa. Karenanya dipanggil Aba Umair. Madza fa'alan Nughair? Seorang anak kecil usia 7 atau 8 tahun yang biasanya bermain dengan burung peliharaannya kemudian mati, dan Nabi turut berempati atas kondisi yang dialami. Nabi SAW mengajarkan akhlak mulia, tawadhu', rendah hati, dengan membonceng Abdullah ibn Abbas di belakang beliau saat beliau mengendarai seekor keledai. Nabi SAW mengajarkan kasih sayang kepada Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhuma dengan mencium keduanya. Nabi SAW mengajarkan kita untuk memerintahkan anak-anak salat pada saat usia mereka 7 dan boleh memukul mereka saat mereka berusia 10 jika tidak ingin salat. Catatannya adalah mukul ini jangan dibayangkan seperti seorang petinju begitu. Dan jangan dibayangkan berarti kalau udah usia 10 catat dosa. Subhanallah. Karena catatan dosa itu baru dimulai ketika si anak mencapai usia akil dan baligh. Allahu Akbar. Maka usia 7 dan 10 tahun ini pembiasaan, pembentukan, inilah akhlak. Makanya Islam itu mengenal teori tahap, step by step. Ada. Jangan seperti ingin bersulap, celing, langsung berubah. Kita sebagai orang tuanya baru mengenal rajin ibadah setelah usianya lewat 50 tahun. Kemudian baru menyadari, aduh ternyata saya salah ya memberikan tarbiyah kepada anak-anak saya. Kalau begitu saya akan berubah mereka. Pengen dirubah 1 bulan, celing.
Beliaunya saja butuh proses mendapatkan hidayah sampai usia berapa? 50 tahun. Maka yang dibutuhkan adalah kesabaran. Step by step. Perlahan, perlahan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan di dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Istri saya seorang yang keras karena keturunan sifat keluarganya. Bahkan dalam keluarganya banyak dari wanita di keluarganya yang lebih galak dari suaminya. Padahal keluarganya termasuk jauh dari agama. Istri saya seorang yang sulit menerima nasihat dari saya. Dia lebih merasa keluarganya paling baik untuk dicontoh dan seterusnya. Bagaimana menghadapi ini, Ustadz? Yang pertama, bukan sulap. Ya. Sebab kita tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita dengarkan doa Nabi untuk siapa? Untuk ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang berdoa, sekarang dikabulkan, ibunya masuk Islam. Kita sekarang datang kepada siapa yang doanya pasti dikabulkan? Sekarang doa, sekarang dikabulkan. Siapa? Tidak ada. Maka kita bersabar. Dan istri kita adalah amanah bagi para suami. Wanita pada umumnya bengkok, jangan tersinggung ya Bu. Nabi SAW bersabda menyatakan, Innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fil dhila'i a'lah. Bagian paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian paling pangkal atasnya. In dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau ingin meluruskan kebengkokan itu, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'wad. Namun jika dia dibiarkan, bengkok terus. Solusinya gimana Ustadz? Dibiarkan salah, enggak dibiarkan patah. Solusi dari Nabi SAW adalah istausu bin nisa'i khairan. Berilah nasihat dengan cara yang baik kepada istri-istri kalian. Istri itu ibaratnya, wanita itu ibaratnya gelas kaca, Pak. Kalau kita pegang sekilas seperti keras. Tapi tahukah kita, cukuplah dengan sebuah ketukan, kemudian gelas ini akan pecah. Benturkan saja dia dengan sesuatu, entah batu, entah tembok atau apa, dia akan pecah. Karenanya disebutkan rifqan bil qawarir, pelan-pelan sama istri. Ustadz, semakin saya pelan semakin dia ngelunjak. Tampilkan akhlak yang mulia kepada istri. Berusaha dengan segenap cara. Istrinya lagi teriak-teriak, kitanya yang ekstra sabar, ekstra sabar. Bagaimana caranya? Cantiknya berkurang loh, marah-marah begitu. Gak mempan Ustadz. Jadi gimana? Besi dilawan besi, ribut. Berujung apa? Pisah. Coba besi dilawan sama air, apa jadinya? Pukulkan besi itu pada besi, apa yang terjadi? Tapi kalau besi dipukulkan ke air, apa yang terjadi? Celup. Masa sih Ustadz? Dicoba lah. Gak mempan Ustadz? Sekali.
Gak mempan 2 kali. Terus dan tampilkan akhlak-akhlak mulia kepada istri kita. Masuk rumah kasih senyum. Nah, kita masuk rumah gak pernah kasih senyum. Masuk rumah kasih senyum. Suami memberikan senyum kepada istri, istri memberikan senyum kepada suami. Istri peduli kepada suami, suami peduli kepada istri. Saya sudah peduli Ustaz, tapi istri saya enggak peduli. Sabar, terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Tak sama antara yang buruk dengan yang baik, tak mungkin sama. Terus, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, karena kalau kita balas yang buruk itu dengan yang baik, akan berubahlah. Kemungkinan yang akan terjadi pertama kali itu adalah ribut. Kalau kita balas yang buruk dengan yang buruk akan ribut. Tapi membalas yang buruk dengan yang baik, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu waliyyun hamim, ka'annahu waliyyun hamim. Kalau yang buruk dibalas yang baik, maka akan berubah menjadi persahabatan sejati yang akrab. Pertemanan yang akan penuh dengan cinta. Apa mungkin istri saya bisa begitu? Jangan putus asa, minta kepada Allah. Selipkan di antara sekian banyak doa-doa kita itu adalah doa untuk Allah berikan hidayah kepada istri kita. Ya Allah, lunakkanlah hati istriku. Bersihkan darinya sifat-sifat keangkuhan. Jagalah hatinya, jagalah jiwanya dari segala bisikan syaitan. Jadikan ia bidadariku di dunia ini dan bidadariku di surga nanti. Doakan. Kita pengennya istri kita berubah, tapi kitanya juga gak ikutan berdoa. Kita pengennya istri kita itu berubah, tutur katanya santun lembut, kitanya setiap kali dia kenceng kita tambah kenceng. Saya kan suami, harus lebih kenceng lagi. Iya, ribut. Seperti tadi, api ketemu api semakin berkobar. Tapi api dikasih air, padamlah api itu. Tentu saja kita perlu melihat lebih jauh kondisi-kondisi yang dialami, dan biasanya sekali lagi ini butuh waktu. Proses berjalan namun butuh waktu. Setidaknya ada 3 hal yang tadi kita bisa simpulkan. Yang pertama, bersabarlah. Istri kita yang seperti itu adalah ujian dari Allah. Dan alhamdulillah si penanya ini mencoba mencari solusinya dalam kamus besar agama. Kalau dia mencari solusinya dari kamus besar yang lain, udah cari aja yang lain, kenapa? Nah, udah bunuh aja habisin. Udah selingkuh saja. Kalau carinya yang lain. Alhamdulillah ini sudah baik. Maka yang pertama, sabar. Istri yang seperti itu atau suami yang seperti itu adalah ujian dari Allah. Dan Allah tidak akan menguji kita lebih dari kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, balaslah, sikapilah, hadapilah keburukan yang diperlakukan kepada kita dengan kebaikan. Ademkan dengan itu. Panas dalam itu dikasih yang adem-adem. Bukan panas dalam itu dikasih sambal. Ketika panas dikasih yang adem. Biar yang panas itu menjadi ikut dingin. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri kita, suami kita atau siapa saja yang kita harapkan perubahannya menjadi lebih baik mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kekeliruan adalah keterbatasan manusia.
Jika terbukti ada yang benar pada semua yang kami sampaikan, maka itu semata-mata adalah untuk kita amalkan. Dan apabila terbukti ada yang keliru, bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tinggalkan dan buang yang jauh, beralihlah kepada kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.